Berdirinya NU itu atas restu 5 habaib. Pertama, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sangeng, karena beliau gurunya Kiai Hasyim Asy'ari dan gurunya Kiai Fadil Bangkalan. 2, berdirinya NU atas restu Habib Abu Bakar bin Husain As-Segaf Bangil. 3, Habib Husain Al-Haddad Jombang. 4, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik yang Anda bilang tadi. 5, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf. Bagaimana tanggapan Anda? Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim. Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Gak ada. Akhirnya orang yang bertanya menjawab, begini Gus, yang dimaksud Haul Solo ini adalah menghaulkan Habib Anis. Nah itu jawabannya. Haul Pancasila adalah menghaulkan para alim ulama, para founding father kita, para pahlawan yang berjuang tumpah darah untuk kemerdekaan. Betul tidak? Kalau orang mengatakan Haul Solo saja itu satu titik untuk habaib, tapi kalau Haul Pancasila itu khusus seluruh ulama Nusantara dan para pahlawan. Maka ketika ada orang yang mengharamkan tentang Haul Pancasila, barang tentu orang tersebut sudah terkontaminasi dengan ekstremisme yang berpotensi menjadi teroris. Lawan jangan, kita jangan kalah. Maka aneh, ada orang Indonesia, kenapa ketika ada Haul Pancasila rame-rame ingin membubarkan, rame-rame ingin mendemo, tapi kalau ada Haul Gresik, Haul Solo, kenapa diam saja? Itu hanya satu titik, sementara Haul Pancasila ini udah di Sabang sampai Merauke, ulama, para pahlawan didoakan oleh kita semua. Betul apa tidak? Ini yang harus kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan sebuah video. Di dalam video tersebut ada seorang Habib yang sedang berceramah. Beliau menjelaskan tentang berdirinya NU. Ya, jadi beliau menjelaskan dalam ceramahnya bahwa salah satu inisiator, ya, pencetus dan penggagas NU adalah seorang Habib. Ya, berikut ini rekaman suaranya. Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi ini punya menantu. Mantunya yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar Bondoso. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini adalah salah satu pencetus daripada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama waktu itu digagaskan oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar. Cuma karena memang Habib Muhammad ini keturunan orang Arab, waktu itu aturan daripada orang-orang Belanda dan Indonesia, seorang luar asing tidak boleh membuat satu firqah, tidak boleh membuat satu perkumpulan. Maka para habaib zaman daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar ini bermusyawarah bagaimana siapa yang kita tunjuk untuk menjadi ketua daripada Nahdlatul Ulama. Akhirnya tercetuslah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari ini tidak serta-merta begitu saja menerima. Begitu disuruh oleh Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mukhtar untuk menjadi ketua Nahdlatul Ulama, ditolak. Tidak mau ya Habib, tidak mau, hormat kepada habaib. Sampai 3 kali, akhirnya yang sudah sama kita tahu bahwasannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itulah yang pertama menjadi pimpinan Nahdlatul Ulama. Beb, semua kok dicaplok, semua kok diklaim. Mulai kapan NU didirikan oleh Habaib itu mulai kapan? Inisiatornya Habaib, pendirinya Habaib itu mulai kapan? Saya dari dulu baru kali ini dengar. Gak ada. Kemarin pesantren Sidogiri diklaim didirikan Habaib. Kemudian yang pertama kali dakwah di Indonesia, di Nusantara ini Habaib. Nah, sekarang NU didirikan oleh Habaib, inisiatornya Habaib.
Ini semuanya sudah gak bener ini. Gak bener ini. Semuanya diklaim, diakui, semuanya Ba'alawi. Kalau alasannya dulu para habaib gak boleh bikin perkumpulan, ini juga gak masuk akal. Kenapa gak masuk akal? Nah itu selisih berapa tahun? 2 tahun kan akhirnya ada Robito Alawiyah, ada Al-Irsyad. Jadi gak mungkin kalau orang-orang Arab itu susah mendirikan perkumpulan, itu gak mungkin. Wong dulu orang-orang Arab itu banyak kok yang jadi kapiten. Itu sebuah apa ya? Jadi orang-orang Arab diangkat, dikasih jabatan, ya dikasih pangkat oleh Belanda. Itu dikenal dengan kapiten Arab. Nah, ada itu banyak orang-orang Arab yang jadi kapiten itu. Nah, ini contohnya yang di Tegal, Jawa Tengah. Ini di Pekalongan, di Banjarmasin, Barabai, Kalimantan, Manado, ya. Nah, ini di Pasuruan. Justru sebenarnya orang-orang pribumi, lebih-lebih para kiai, ya, itu sangat susah sekali untuk mendirikan sebuah perkumpulan. Gak gampang loh mendirikan NO. Itu Kiai Hasyim itu malah sering dimata-matai dulu. Dan berkali-kali didatangi oleh Belanda. Pernah suatu ketika, ini kalau nggak salah di tahun 1913, saya pernah baca, Kiai Hasyim sempat didatengin oleh Belanda, dibujuk, dirayu, supaya bisa kerjasama dengan Belanda. Ditawarin, dikasih penghargaan, dikasih medali dari emas apa perak gitu loh. Ya. Tapi Kiai Hasyim nggak mau. Kiai Hasyim Asy'ari ini menolak dan malah langsung bergegas mengumpulkan semua santrinya. Di situ beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah itu juga pernah dipanggil oleh kakek beliau, Abdul Muthalib, itu menyampaikan kepada baginda Nabi bahwasannya pemerintahan jahiliyah di Mekah itu memutuskan dan memberikan penawaran-penawaran kepada baginda Nabi. Apa? Ada 3 yang ditawarkan kepada Nabi. 1, kedudukan jabatan yang tinggi. 2, harta yang melimpah. Dan yang ketiga adalah gadis-gadis yang cantik. Ini ditawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi apa jawab Nabi? Nabi menolak. Nabi Muhammad menolak dengan mengatakan, demi Allah, jika mereka meletakkan matahari ada di tangan kananku dan bulan ada di tangan kiriku, demi Allah aku tetap menolak. Aku tidak akan pernah berhenti untuk berjuang. Aku akan terus-menerus berjuang agar cahaya Islam terang benderang merata di mana-mana. Atau aku gugur lebur menjadi korban. Maka kamu semua anak-anakku, para santri, hendaknya bisa menjadikan Nabi Muhammad SAW, hendaknya bisa mentauladani Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi dan menyikapi berbagai macam persoalan. Ini yang disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari kepada santri-santrinya. Nah, dari sini kan kelihatan berbeda. Siapa yang mau menerima medali, siapa yang tidak mau. Siapa yang mau kerjasama dengan Belanda, dengan siapa yang tidak mau. Kan begitu. Kemudian ini ada beberapa dokumen ya, dokumen penting ya, bisa dilihat. Nah, itu ada apa itu? Statuten perkoempoelan Nahdlatul Ulama. Nah, itu ya. Ini sebuah
Ini adalah dokumen penting ya, legalitas badan hukum pendirian Jam'iyah Nahdlatul Ulama saat itu. Nah, di sini kita lihat ada Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari sebagai rais ya. Kemudian Kiai Haji Said bin Saleh sebagai wakil rais. Ada Kiai Haji Mas Alwi bin Abdul Aziz sebagai katib. Kemudian ada Kiai Haji Abdullah bin Ali, Haji Hasan Gipo, Haji Ahjab, Haji Ihsan, Muhammad Sadiq, Haji Saleh Samil. Nah, ini ya nama-nama orang yang pertama kali menghadap ya menjadi anggota yang pertama kali. Dan saya tidak menemukan satupun nama dari seorang Habib yang masuk di dalam catatan dokumen penting pendirian NU. Saya tidak menemukan satupun. Nah, berikutnya, kalau misalnya orang Arab itu sangat dilarang untuk mendirikan sebuah perkumpulan, ini nggak masuk akal. Kenapa? Kan ada Habib Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, yang sangat dekat dengan Ratu Wilhelmina. Gak mungkin kalau gak diizinkan, itu gak mungkin. Itu sebuah hil yang mustahil. Jadi kalau kita cerita tentang sejarah berdirinya NU secara singkat, secara mudah untuk dijelaskan, sejarah berdirinya NU itu berangkat dari Komite Hijaz. Ada beberapa faktor yang melatar belakangi terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Salah satu diantaranya adalah jatuhnya kekhalifahan Utsmaniyah ya, Turki, dan kemudian disusul dengan jatuhnya Hijaz dikuasai oleh kaum Wahabi. Nah, karena semuanya sudah dikuasai oleh Wahabi, yang menjadi kekhawatiran banyak ulama adalah kebebasan bermadhab di Haramain. Kita pasti pernah dengar kan cerita makam Rasul yang akan dibongkar oleh para Wahabi. Nah, ini juga salah satu diantaranya yang menjadi kekhawatiran oleh para ulama. Nah, ini loh contoh ya, bukti nyata kalau dari dulu, sejak dulu para kiai, para ulama ya, ini sudah berjuang mati-matian menggagalkan Wahabi untuk membongkar makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu para kiai semua, para ulama. Saya malah nggak dengar perjuangan dari para habaib waktu itu. Baik, jadi kesimpulannya, ide-ide membentuk sebuah jam'iyah itu sudah ada jauh sebelum NU didirikan ya. Setidaknya pada tahun 1924 Kiai Haji Wahab Hasbullah sudah menyampaikan ide seperti ini kepada beliau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Akan tetapi waktu itu beliau Kiai Hashim tidak serta-merta langsung mewujudkan, tapi harus istikharah dulu. Beliau meminta pendapat, meminta pertimbangan dari seluruh tokoh, seluruh ulama, yang akhirnya kemudian mendapatkan restu dari kiai besar, seorang ulama besar, guru beliau sendiri, yaitu Syekhona Khalil Bangkalan, yang memberikan tongkat dan tasbih kepada Kiai Hashim Asy'ari. Ini adalah sebagai bentuk restu dari Allah untuk mendirikan sebuah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah, guna dan manfaatnya buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Ini suaranya lemes. Saya ulangi lagi, sudah makan belum? Sudah, maka jawab salam itu hukumnya wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, yang paling pojok sana sebelah kanan masjid kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, wabil khusus murabbi ruhina Abuya Mama Gufron Al-Bantani, dan juga yang kami muliakan dan yang terhormat staf khusus Dirjen Kementerian Pertahanan Bapak Hendi Lesmana, dan juga yang terhormat Ketua Umum PSHT, Ketua Umum PGRI, dan seluruh para kiai dan jajaran pemerintah Muspika, Muspida tingkat 2, Muspida tingkat 1 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita semua dikumpulkan dalam acara haflah akhirus sanah yang ke-21 dan haul Pancasila yang ke-12. Yang mudah-mudahan dengan adanya haul Pancasila ini, haflah akhirus sanah ini menjadi wasilah hubungan ukhuwah basyariah sesuai dengan cita-cita founding father kita Bhinneka Tunggal. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kehadirat Nabi Agung tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga kalinya saya di sini sebagai perwakilan panitia acara haflah akhirus sanah yang ke-21 serta haul Pancasila yang ke-12 mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami, yang mudah-mudahan kekurangan ini menjadi suatu evaluasi akan lebih baik ke depannya. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan mengenai tentang haul Pancasila. Beberapa hari yang lalu, Pak, insya Allah Hamin 10, pernah ada orang yang bertanya kepada saya, kapan Pancasila itu mati? Kok bisa-bisanya dihaulkan? Biasanya kalau orang yang bertanya kayak gitu, ini ciri-ciri orang yang intoleran, ciri-ciri orang yang ekstremisme, yang berpotensi jadi terorisme. Na'udzubillahi min. Saya jawab, biasanya kalau ada orang yang bertanya begitu, saya jawab bahasa orang Jawa itu dengan cangkem elek. Saya balikin, kapan Solo itu mati? Kan ada haul Solo. Kapan Gersik itu mati? Karena ada haul Gersik. Kapan Malang itu mati? Karena ada haul Malang. Akhirnya orang yang bertanya menjawab, begini Gus, yang dimaksud haul Solo ini adalah menghaulkan Habib Anies. Nah itu jawabannya. Haul Pancasila adalah menghaulkan para alim ulama, para founding father kita, para pahlawan yang berjuang tumpah darah untuk kemerdekaan. Betul tidak? Kalau orang mengatakan haul Solo saja itu satu titik untuk habaib, tapi kalau haul Pancasila itu khusus seluruh ulama Nusantara dan para pahlawan. Maka ketika ada orang yang mengharamkan tentang haul Pancasila, barang tentu orang tersebut sudah terkontaminasi dengan ekstremisme yang berpotensi menjadi teroris. Lawan jangan. Lawan jangan. Kita jangan kalah. Saya cerita sedikit. Haul Pancasila sejarahnya, Abuya Mama Gufron mengadakan haul Pancasila dari mulai 2011. Sebenarnya ini sudah 14 tahun
14 tahun beliau mengadakan haul Pancasila. Hanya saja karena beliau belum viral dengan makolinya, belum rame. Kan begitu. Ketika 2 tahun beliau mengadakan haul, temanya adalah haul ulama Nusantara dan para pahlawan. 2 tahun beliau mengadakan 2011-2012. Kemudian ketika di 2013 Abu Yamamah Ghufran memerintahkan kepada kami, tema yang asalnya haul ulama Nusantara, haul para pahlawan, ganti dengan haul Pancasila. Kenapa beliau mengganti dengan haul Pancasila? Beliau mengatakan bagaimanapun Pancasila ini adalah ideologi yang bisa menyatukan Bhinneka Tunggal Ika. Maka ketika ada orang yang bertanya, kapan Pancasila itu mati? Jawab, kapan Solo itu mati? Kapan Gresik itu mati? Itu secara bahasa buruknya. Tapi ingat, Abu Yamamah Ghufran ketika awal pertama kali mengadakan haul Pancasila, beliau pernah membukakan salah satu hadis Nabi yang kebetulan pada waktu itu saya yang membaca, yang diriwayatkan oleh Imam Dailami. Beliau mengatakan begini, inti daripada haul Pancasila kalau kita narasikan dengan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrul anbiya minal ibadah wa zikrul salihin minal kafarah wa zikrul maut minas sadaqah wa zikrul qabri yuqarribukum ilal jannah. Itu hadis yang dibukakan oleh Abu Yamamah Ghufran. Apa artinya? Haul itu kita mengenang, mengingat orang yang sudah wafat, lebih-lebih mengenang perjuangan para ulama, para nabi, orang-orang yang soleh. Karena kata Nabi, mengingat perjuangan para nabi minal ibadah, bagian daripada ibadah. Wa dzikrus salihin, dan mengingat orang-orang yang soleh, lebih-lebih para pejuang founding father kita yang tumpah darah, kita yakin mereka adalah orang yang soleh. Minal kafarah, itu bagian daripada penghapus dosa. Wa dzikrul maut minal sadaqah, dan mengingat orang-orang mati, mengingat kematian, itu bagian daripada sedekah. Maka intinya dengan adanya haul Pancasila ini, supaya kita mengingat bagaimana beratnya perjuangan para nabi, bagaimana beratnya perjuangan para wali, bagaimana beratnya perjuangan para solihin yang sudah berjuang di medan perang untuk kemerdekaan Indonesia. Betul apa betul? Maka aneh, ada orang Indonesia, kenapa ketika ada haul Pancasila rame-rame ingin membubarkan, rame-rame ingin mendemo. Tapi kalau ada haul Gresik, haul Solo, kenapa diam saja? Itu hanya satu titik, sementara haul Pancasila ini udah di Sabang sampai Merauke, ulama, para pahlawan didoakan oleh kita semua. Betul apa tidak? Ini yang harus kita jaga. Bagaimanapun kata Abu Yamamah Ghufran, Pancasila itu ada ruhnya. Karena di situ ada para pahlawan, ada ulama, ada tokoh lintas agama yang sudah memperjuangkan bangsa ini. Nah, itulah makna daripada haul Pancasila. Kita sebagai jamaah harus cerdas. Jangan kalah dengan orang-orang yang justru yang akan membelokkan sejarah. Maka sebab itu mudah-mudahan dengan haul Pancasila yang beliau harapkan daripada Abu Yamamah Ghufran, negara kita ini dijauhkan dari para orang-orang yang zalim, dijauhkan dari bahaya bencana. Bahkan beliau mengatakan, andai kata tidak dihaulkan, bangsa ini bisa terjadi bencana besar. Bahkan beliau mengatakan Megatrust itu lempengannya sudah tinggal satu titik. Itu yang harus kita waspadai. Maka mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan bangsa Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian yang saya sampaikan sebagai sedikit prolog tentang haul Pancasila. Mudah-mudahan bermanfaat fid dunya hattal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum. Itulah tadi pernyataan dari Bahar bin Smith yang menyatakan bahwa pendiri dari Nahdlatul Ulama itu dari kalangan habaib. Namun tadi kita sudah dengar bersama bantahan dari Said Zulfikar yang meminta bukti apakah benar memang pendiri awal mula Nahdlatul Ulama itu adalah dari kaum Balawi, serta ulama pribumi yang memberikan sebuah pencerahan kepada masyarakat tentang
adanya haul. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih selalu support. Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.